Saudari, semoga video-video seri 4 Worship 360 Workshift sudah memberkati saudari semua. Apa strategi ketujuh dari Tuhan dalam menyatakan panggilannya? Strategi ketujuh adalah gejolak dunia. Pandemi global yang kita alami sekarang masuk dalam kategori strategi ketujuh ini. Semua komponen hidup diriset ulang. Semua lini bergolak. Mulai dari isu kerapuhan fisik, psikis, relasi sosial, bahkan sampai dalam masalah transmisi orang dan barang, dan juga krisis ekonomi. Gejolak dunia global yang menimbulkan banyak penderitaan buat manusia, sungguh merupakan strategi Tuhan, seolah-olah Tuhan berteriak kepada manusia supaya memberi perhatian atau mengevaluasi bagaimana selama ini menjalani hidup termasuk bekerja. Disrupsi global layak memaksa kita mempertimbangkan ulang segala pekerjaan dan usaha selama ini. Sebab inilah salah satu strategi Tuhan untuk menyatakan panggilannya. Kiranya percakapan dan testimoni berikut ini boleh memberkati saudari. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang rekan yang akan berbincang-bincang dengan saya. Sebelumnya saya perkenalkan rekan kita yaitu Pak Ihan Martoyo. Shalom Pak Ihan. Shalom Pak Budi. Nah Pak Ihan boleh cerita sedikit mengenai pekerjaan yang sekarang Bapak lakukan, kerja apa, dan sudah berapa lama melakukan pekerjaan ini? Saya persilakan Pak. Ya, jadi saya mengajar di program studi Teknik Elektro UPH sudah sejak tahun 2006. Tetapi mulai tahun 2013 sampai 2015 saya juga studi teologi di Duke University di Amerika. Sehingga sekarang saya juga mengajar teologi di STT Reform Indonesia di Kemang, di Warung Buncit. Dan saya menjalani bidang teknik elektro dan teologi secara bersamaan sebagai dosen. Oke, terima kasih Pak Ihan. Nah, saya percaya Pak Ihan, saya dan banyak orang semua pada kerja di rumah ya, WFH gitu ya. Dan tentu banyak sekali penyesuaian yang harus kita lakukan. Penyesuaian dari cara kerja kita, atau bahkan buat kita dosen metode mengajar kita, ataupun penyesuaian pengelolaan kantor, atau penyesuaian rumah tangga. Karena banyak dinamika yang muncul dari kita semua bekerja di rumah. Nah, segala disrupsi ini pasti menimbulkan berbagai macam gejolak. Ya. Nah, salah satunya memang krisis ekonomi. Tetapi dalam konteks kita sebagai pendidik, mungkin gejolaknya berbeda. Nah, pertanyaan saya yang pertama buat Pak Ihan, menurut Pak Ihan, bagaimana ya orang Kristen yang masih punya pekerjaan tetap bisa melakukan pekerjaannya itu sebagai wujud penyembahan kepada Tuhan? Gimana menurut Pak Ihan? Ya, jadi soal penyembahan dan ibadah ya, kalau bicara bagian itu aja, saya selalu teringat Roma 12 ayat 1 ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ya, karena itu ibadahmu yang sejati begitu ya. Nah, menarik sekali bahwa Paulus itu pakai kata tubuh ya. Kalau kita mungkin lebih senang atau mungkin lebih pikir harusnya Paulus bilang persembahkanlah pikiranmu atau persembahkanlah worldview kamu begitu ya. Tapi rupanya buat seorang Yahudi seperti Paulus, segala sesuatu yang dipersembahkan itu harus terwujud secara fisik ya. Dan tidak pernah ada dikotomi ya antara hal-hal yang mungkin dilihat sebagai spiritual, jiwa, ataupun yang fisik ya. Justru fisik itu secara utuh, ya itulah ibadahnya ya. Nah, buat saya kebetulan kan saya di bidang yang sering dilihat orang sebagai yang satu rohani, yang satu sekuler, begitu ya. Yang satu engineering begitu, yang satu bicara teologi begitu ya. Dan sering orang berinteraksi dengan saya itu di dalam salah satu bidang itu saja. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang kenal saya sebagai engineer, yang mengadres saya dan ngobrol sebagai engineer saja begitu ya. Tapi kebetulan kalau ada yang tahu saya ngajar teologi, hanya bicara soal teologi atau biblika ya kepada saya gitu. Dan itu menghasilkan semacam ketegangan tersendiri yang waktu saya mulai sekolah teologi juga itu juga harus yang bagian yang dinavigasi begitu ya. Karena sering di dalam komunitas Kristen seolah-olah bidang sekuler itu dianggap lebih rendah ya, entah lebih rendah sedikit atau lebih rendah banyak. Karena yang dipikirkan adalah
Misalnya the queen of science is theology begitu ya. Sehingga kalau engineering itu mungkin agak kotor ya bidang itu ya, ada di tanah lah begitu ya. Nah, kebetulan karena saya menghidupi dua-duanya, jadi saya tuh agak kesulitan ya kalau misalnya paradigmanya seperti itu ya. Saya tidak pernah bisa mengecilkan sumbangan engineering atau science ya terhadap kehidupan, juga kehidupan komunitas Kristen ya. Di sisi yang lain juga pasti ada scientist dan engineer itu yang merasa bahwa eh, ya ini zamannya science ya, ini zaman modern ya, sehingga agama dan teologi itu kuno ya dan sudah ketinggalan zaman begitu ya, sehingga lebih over dominansi sains terhadap teologi. Ya, itu saya juga nggak bisa. Karena saya terjepit di tengah ya. Mungkin saya dikritisi oleh dua pihak itu ya. Sehingga buat saya menghidupi persembahkanlah tubuhmu itu adalah ya segala hal itu yang saya anggap sama pentingnya ya di dalam seluruh kehidupan saya dan coba saya hidupi sebaik-baiknya begitu. Itu tantangan yang saya hadapi sih. Oke, berarti Pak Ihan menyikapi pekerjaan yang sekarang masih ada itu di bawah payung prinsip persembahan hidup secara menyeluruh tadi, gitu ya. Iya. Nah, dengan konteks kita krisis sekarang, apakah ada dinamika-dinamika yang membantu Pak Ihan untuk semakin terampil menavigasi kedua bidang disiplin ilmu tadi gitu loh. Apakah ada dinamika-dinamika yang memperdalam kerohanian Pak Ihan sehingga Roma 12 ayat 1 itu makin tegas gitu loh, dikonkretkan seperti itu. Gimana menurut Pak Ihan? Ya, saya rasa krisis itu memang menghasilkan tekanan ya, sehingga memang kita jadi terpaksa memikirkan ulang ya. Tadinya segala sesuatu hal yang di kantor begitu pulang saya bisa berusaha lupakan begitu ya, karena ini rumah. Sekarang tahu-tahu nggak bisa begitu ya. Even ruang kerja yang satu dengan yang lain itu kok kayak melebur jadi satu begitu ya. Sehingga integrasi hidup mungkin jadi lebih terpaksa harus kita hidupi gitu aja. Nggak bisa kita lagi bilang ruang sekuler, ruang rohani. Memang kagak ada ruangan yang terpisah itu ya. Nah, di sisi lain ya, yang saya gumulkan juga adalah sering orang pikir ya, kalau engineer atau scientist itu jadi teolog, mungkin ada yang berpikir, oh karena mereka lebih logis, mereka jadi teolog yang lebih baik ya. Enggak juga. Ya karena itu juga semacam pandangan yang merasa bahwa science dan engineering itu agak lebih tinggi dari yang lain begitu ya. Yang saya alami justru ya waktu saya studi teologi adalah saya tuh harus belajar gimana caranya bodoh lagi begitu ya. Jadi bagaimana supaya saya tidak memakai kriteria-kriteria science atau engineering itu untuk berusaha memahami Alkitab ya atau mengkotakkan hal-hal yang kita belajar di teologi itu ke dalam kotak-kotak yang saya tahu aja. Jadi bagaimana saya jadi bodoh lagi aja begitu ya. Karena yang ingin saya lakukan, saya pengen jadi teolog ya. Saya bukan pengen jadi engineer yang tahu teologi. Ya, saya pengen jadi teolog betulan. Nah, Pak Ihan, kita kan tahu nih di tengah-tengah krisis ini banyak orang yang mengatakan bahwa krisis itu sama dengan kesempatan. Nah, bagaimana Pak Ihan yang menghayati Roma 12 ayat 1 di dalam konteks bivocational tadi sebagai dosen teologi maupun dosen engineering, bagaimana Pak Ihan memaknai itu sebagai kesempatan memperdalam kerohanian Pak Ihan? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya krisis-krisis itu selalu terjadi dalam kehidupan kita ya. Salah satu krisis yang saya alami ya masuk studi teologi itu ya waktu tahun 2013 sampai 2015 ya. Karena tiba-tiba dunia saya berbenturan dan godaannya adalah saya itu pakai seluruh experience saya sebagai di bidang engineer ya untuk memakai kriteria itu untuk menilai teologi begitu ya atau untuk baca Alkitab dan seterusnya selama saya kuliah teologi itu. Jadi cukup sulit ya buat seorang engineer belajar teologi. Kesulitannya adalah berusaha jadi bodoh lagi, gitu ya. Berusaha kalau duduk di ruang kuliah itu tidak tahu apa-apa lagi. Mari kita belajar apa saja yang disodorkan ke saya ya. Karena salah satu hal yang
menghalangi kita belajar adalah kalau kita berasa memang gelas kita penuh ya. Ya kita nggak bisa belajar apa-apa lagi kalau udah gitu ya. Nah, krisis ini sebenarnya pandemi itu tiba-tiba mungkin menguak realitas bahwa kita ini gelasnya memang tidak penuh. Ya. Bahwa hal-hal yang kita anggap memang udah stabil, sustainable dan sebagainya, tahu-tahu runtuh begitu saja. Ya, sehingga menyisakan kita satu ruangan ya yang kita harus isi lagi dengan cara yang baru ya. Nah, kebetulan saya dosen ya, jadi mungkin tidak tergoncang sangat keras seperti dunia bisnis ya. Kalau misalnya orang di bidang pariwisata, perhotelan, atau bahkan startup yang baru mulai itu bisa sangat goncang. Ada juga mahasiswa saya yang kehilangan pekerjaan di saat-saat semacam ini begitu ya. Nah, hal-hal itu tapi memberikan potensi ya buat kita untuk bisa berpikir ulang ya, oke, saya terpaksa pivoting ya. Semua orang yang bisnis itu di dalam waktu semacam ini tuh harus pivot ya. Kalau hotel nggak bisa lagi surfing, misalnya teman-teman saya yang di pariwisata itu berusaha melihat ya servis apa yang hotel biasa lakukan. Mereka kan ada servis dining juga, servis membersihkan ruangan dan lain sebagainya sudah menjadi bagian dari skill set mereka ya. Itu bisa ditawarkan juga ke komunitas ya sehingga tetap ada bagian skill atau bisnis itu yang bisa dipakai tapi dengan cara yang lain ya sehingga bisa survive ya. Nah, saya rasa tantangan setiap orang di dalam saat seperti ini juga begitu. Dia ada skill setnya yang khusus ya yang dia bisa pakai untuk melayani Tuhan ataupun komunitasnya, tetapi mungkin tidak dalam cara yang biasanya secara tradisional dia pikirkan. Ya, sehingga hari-hari ini sangat potensi ya untuk kita berpikir lagi, oh oke, saya ternyata bisa ya ngajar Bible study begitu ya, dan orang mungkin senang ya ngobrol dengan saya ya begitu ya. Nah jadi rupanya masa krisis ini ya mendorong kita untuk memikirkan ulang mungkin talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, skill set tertentu ya, atau bahkan hal-hal yang ada di latar belakang kehidupan kita, tapi sebenarnya kita tidak pernah pakai secara profesional ya untuk melayani komunitas kita. Sekarang tiba-tiba mungkin ada kesempatannya ya. Mungkin ada orang-orang yang bermain musik dengan sangat senang sebagai hobi begitu ya. Tiba-tiba sekarang bisa ada pelayanan yang lebih khusus ya karena dia mungkin bisa bermain musik di skill tertentu ya. Ada orang-orang yang mungkin suka sekali baca buku begitu ya, membaca Alkitab juga senang. Terus orang juga senang ngobrol sama dia. Nah, di zaman pandemi ini mungkin kalau dia melakukan Bible study, tahu-tahu bisa sangat produktif ya. Mungkin tadinya dia pemalu, dia tidak terlalu suka melakukannya begitu ya, agak enggan. Tapi jangan-jangan begitu dicoba, banyak yang bisa merasakan manfaatnya begitu ya. Sehingga banyak hal mungkin bisa dipikirkan ulang, bagaimana secara profesional kita memang melayani secara karir, maupun untuk komunitas Kristen yang mungkin sifatnya pelayanan murni begitu. Oke. Nah, tadi Pak Ihan sempat mengatakan bahwa masa krisis sekarang mungkin saja membuat orang sadar, gelas saya belum penuh nih, ya. Saya banyak nggak taunya nih. Saya banyak mesti mendapatkan masukan lebih dan sebagainya. Nah, di dalam Pak Ihan bisa sharing secara umum ataupun secara spesifik terserah Pak Ihan. Nah, di dalam konteks apa yang Pak Ihan pernah alami, seberapa jauh Pak Ihan menemukan bahwa panggilan bekerja itu punya kepentingan yang dahsyat dalam kehidupan kita? Karena Pak Ihan kan ada di dalam dua bidang, boleh dikatakan seperti itu gitu ya. Dan tadi Pak Ihan juga mengatakan bahwa sebenarnya kerinduannya adalah untuk menjadi teolog. Nah, ini mungkin pernah ada transisi tertentu di dalam pergumulan yang bisa diceritakan, atau Pak Ihan bisa membagikan prinsip-prinsip secara umum. Silakan Pak Ihan. Iya, waktu pertama-tama berusaha meniti dua bidang ya, selalu gamang ya, karena tiba-tiba mengalir dua hal di dalam diri begitu ya. Godaannya adalah kita pasang tembok yang keras begitu ya, pokoknya ini kita pisahin ya, dikotomi ya, atau kita mencampur adukan tanpa bisa memilah lagi ya.
Jadi nanti bisa agak kacau ya. Kok teologi tapi ngomongnya pakai prinsip matematika begitu misalnya ya. Eh, Nanti sulit diterima oleh komunitas teologi begitu ya, atau bahkan oleh komunitas matematika dilihat sebagai kamu pseudoscience begitu ya, kamu ngawur matematikanya gitu ya, kok bicara tentang Tuhan begitu ya. Jadi itu mungkin tantangannya yang agak kesulitan. Kita harus berusaha kalau jadi teolog ya jadi teolog begitu ya, merasakan lagi bagaimana sih orang baca Alkitab, bukan memaksakan sains kita yang kita udah tahu ke dalam situ, tapi membiarkan Alkitab bicara apa sih ya, dan bagaimana seorang Bible scholars itu di dalam bidang ilmunya sendiri itu melakukan pembacaan semacam itu. Iya, salah satu hal yang paling sulit ya yang saya rasa adalah yaitu ya belajar menjadi bodoh lagi itu ya. Jangan sok tahu gitu ya. Oke, kamu tahu sesuatu begitu ya. Tapi coba kesampingkan dulu ya. Seolah-olah kamu nggak tahu apa-apa ya. Belajar lagi aja. Ya, dengerin lagi orang lain ya. Di satu sisi itu sulit. Di sisi yang lain kalau kita belajar bodoh lagi, kita kadang diserang kompleks rendah diri juga ya. Wah, nanti saya bener bodoh begitu ya. Nah, sekarang di dalam masa pandemi ini, saya berusaha merambah satu bidang lagi, yaitu psikologi. Ini sudah sejak beberapa tahun terakhir, karena ikut penelitian, ada hibah juga dari pemerintah untuk penelitian di bidang psikologi bersama teman-teman dari Fakultas Psikologi, begitu ya. Kadang-kadang saya ikut conference di bidang psikologi, dan bidang psikologi itu juga aneh ya, kalau mau didalami, di situ ada psikometri, ada matematika yang sangat kental, statistik, stokatis, begitu ya. Dan sebagai engineer, kita juga dilengkapi ya dengan matematika itu. Tapi intuisi saya sangat tidak terlatih kalau untuk aplikasi di bidang psikologi ya. Jadi kadang-kadang saya kayaknya tahu, tapi sebenarnya yang saya tahu mungkin salah gitu ya. Agak bego gitu saya ya. Nah jadi saya meniti lagi ya krisis itu bagaimana ya, merasa diri kurang bisa, tapi juga memaksa diri untuk jadi bodoh lagi gitu ya. Kadang-kadang saya kalau hadir di conference psikolog di UI atau UGM atau Erlangga mempresentasikan paper ya, saya selalu diserang imposter syndrome namanya. Nanti orang tahu nggak ya bahwa saya ini bukan orang psikologi sebenarnya. Ini saya ini sebenarnya penipu begitu ya di tengah-tengah komunitas psikologi ini begitu ya. Nah, saya belajarnya menghadapi itu lagi, nggak apa-apa, ngomong aja apa adanya begitu ya. Kebanyakan sih orang kaget ya kalau tahu, oh ternyata kamu ngajarnya di program studi teknik elektro ya, kok kamu nggak ngajar di psikologi gitu ya. Tapi demi pembelajaran itu ya, saya lakukan lagi ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang berusaha belajar skill baru ya, entah untuk pekerjaan ataupun juga untuk pelayanan, akan menghadapi lagi juga kegamangan-kegamangan semacam itu ya. Tetapi mungkin lewat hal-hal itu ya belajar bodoh lagi ya, atau merasa rendah diri lagi ya, bagaimana mengatasi hal itu. Kita merasakan lagi juga tuntunan Tuhan ya, melewati jalan-jalan itu. Sehingga siapa tahu itu jadi satu pengalaman yang bermakna lagi juga ya untuk Bapak Ibu dalam pergumulan. Nah, Pak Ihan ini menarik. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa Pak Ihan coba sharingkan ke kami gitu ya. Apakah Roma 12 ayat 1 itu bisa kita sebut sebagai jangkar panggilan hidup Pak Ihan, sehingga Pak Ihan akan open seluas-luasnya untuk bisa mengisi gelas yang Pak Ihan rasa kayaknya masih kosong nih, gitu loh. Bisa nggak dikatakan bahwa itu adalah panggilan hidup bekerja buat Pak Ihan dari Roma 12 tadi gitu? Iya, jadi kalau saya kan soal panggilan di Alkitab banyak ya, cuman yang berkali-kali menjadi teringat begitu dengan mudah memang adalah bagian itu ya, karena ayat 2-nya tertulis berubahlah oleh pembaharuan budimu begitu ya. Sehingga ada turning point di situ ya, ada pergulatan kesulitan kalau memasuki bidang baru ya. Bagaimana melatih seluruh tubuh ini lagi untuk disiplin yang baru ya, supaya saya tuh bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif karena ada skill set yang dibangun yang baru begitu ya. Jadi ayat itu selalu memberikan harapan buat saya ya. Dan selalu di dalam proses belajar itu tikungan itu sulit begitu ya.
Cuma kalau buat Bapak Ibu yang pernah mengalami, jadi kesulitan itu adalah hal yang kita harus expect. Karena kalau tikungan itu nggak sulit, jangan-jangan kita nggak belajar. Gitu. Jangan-jangan kita memang tidak masuk ke dalam satu bidang yang baru itu dengan sesungguhnya begitu ya. Karena kita tuh cuma ya kalau dalam bidang saya berarti saya jadi engineer seolah-olah yang tahu sedikit teologi. Saya tidak jadi teolog gitu. Karena kalau mau masuk benar-benar lahir sebagai teolog penuh kesulitan kelahiran itu sendiri gitu ya, tersiksa gitu ya. Kalau itu saya nggak alami, jangan-jangan saya memang nggak jadi teolog sih. Saya engineer aja yang rada tahu teologi begitu ya. Nah jadi kalau kita mengalami kesulitan itu ayat-ayat Roma 1, Roma 12 ayat 1 dan 2 itu menghibur saya ya. Bahwa memang kesulitan itu disediakan Tuhan supaya kita mungkin menyambut rencana yang baru itu ya oleh pembaharuan budimu itu, dan kita ada kesempatan mempersembahkan lagi seluruh tubuh kita untuk melayani Tuhan dengan cara-cara yang baru. Well, thank you so much Pak Ihan untuk sharingnya. Saya kira apa yang di-sharingkan khususnya lewat Roma 12 ayat 1 itu meskipun kelihatannya limited, tapi somehow itu kayak menjadi jangkar gitu ya. Akan kembali lagi ke situ sebagai sebuah pijakan untuk bisa loncat lebih lagi untuk menggapai panggilan-panggilan yang mungkin Tuhan sediakan dengan cara yang berbeda dan memaksa kita untuk mengerjakan apa yang di hadapan kita dengan tuntunan tersebut gitu ya. Thank you so much buat kesempatan bisa ngobrol. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pekerjaan Pak Ihan. Tuhan berkati.